Bismillahirrahmanirrahim. Jami'ul kutub majmu'atun fil Qur'an. Semua kitab itu terkumpul dalam Al-Qur'an. Artinya makna yang ada di seluruh kitab itu terkumpul dalam Al-Qur'an. Wal Qur'an majmu'atun fil Fatihah. Sedangkan Al-Qur'an terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Wal Fatihah majmu'atun fil basmalah. Sedangkan Al-Fatihah itu dikumpulkan dalam lafaz Al-Basmalah. Wal basmalah majmu'atun fi ba'iha. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu terkumpul dalam lafaz abba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji sejenak atau memperdalam sedikit tentang apa-apa yang tersimpan dalam rahasia surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sebelum ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu alhamdulillah. Alnya adalah lil istighraqil jinsi, yang mana dalam lafaz alhamdulillah menyimpan lafaz kullun, berarti kesimpulannya segala puji. Khobarnya jar majrur, dalam nahwunya wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina makna kainin awis takur. Ini kan khobar, ada mubtada, ada khobar. Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau khobarnya berbentuk jar majrur, artinya tersusun huruf jar dan yang dijarkan, maka di dalam khobar di sini mengira-ngirakan makna istaghfar, menyimpan makna istaghfar. Berarti alamnya lil milki, berarti milik. Kalau lil milki kesimpulannya segala puji hakikatnya tetap milik Allah. Artinya bagaimana? Sehebat kayak apapun seorang manusia, semulia kayak apapun seorang manusia, menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi ulama, terpuji di kalangan masyarakat. Apalagi cuma masalah harta kekayaan, perlu kita ketahui hakikatnya segala puji itu tetap milik Allah. Berarti ketika ada pujian dari manusia, ketika ada pujian dari masyarakat kepada kita, maka selayaknya pujian tersebut kita kembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Karena hakikat segala puji itu tetap milik Allah. Alhamdulillah. Paham? Kemudian disusun selanjutnya adalah Rabbil Alamin. Rabbul itu kalau bahasa aslinya yaitu merawat, mengontrol. Berarti Allah merawat semua alam, artinya sekaligus maha tahu, bukan hanya merayai, sekaligus maha mengetahui. Kita lanjut Ar-Rahmanir-Rahim. Perlu kita ketahui sebelumnya ada pujian. Segala puji hakikatnya tetap milik Allah yang merajai semua alam. Kemudian disusun Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau bahasa lafadznya Ar-Rahmani di sini maha pengasih di dunia dan di dalam akhirat. Kemudian selanjutnya maha pengasih di akhirat saja, itu mana aslinya? Faham? Maka dari itu didahulukan Ar-Rahmani ketimbang Ar-Rahim, karena memang lebih utama Ar-Rahmani ketimbang Ar-Rahim. Paham? Kemudian selanjutnya kita simpulkan saja ini. Nanti kenapa didahulukan Ar-Rahmani nanti saya jelaskan pertemuan selanjutnya. Maliki yaumiddin. Sebelumnya ada kata-kata pujian, segala puji itu tetap milik Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
hakikatnya Allah itu lebih sayang kepada kita ketimbang orang tua kita. Dulu di masa Rasulullah ada perempuan ikut pengajian bawa anaknya, sama kayak ibu-ibu sekarang. Kalau pengajian kan kadang bawa anaknya masih baru bisa merangkak, ngerti merangkak. Saking enaknya mendengar keterangan Rasulullah sampai lupa pada anaknya. Selesai pengajian hilang anaknya. Karena apa? Anaknya baru bisa merangkak. Jadi senang-senangnya merangkak. Ngajinya Rasulullah itu lama. Jadi sampai hilang, sampai jauh. Selesai pengajian kata ibunya, anak saya kemana? Jangan-jangan ada yang nyulik. Bingung, sedih di saat itu ibu seorang anak tersebut. Wong masih belita. Nangis dia, anak saya kemana? Jangan-jangan ada yang nyulik. Dicari itu anaknya beritanya dicari. Setelah ketemu, dipeluk, dicium dengan penuh kasih sayang. Kan gitu kan kalau sama anak belita kan seorang ibu. Setelah hilang pas ketemu, digendong, dipeluk, dicium, dirangkul segala dengan penuh kasih sayang. Rasulullah bersabda pada waktu itu, "Hei, Allah seperti itu pada orang yang bermaksiat ketika dia kembali kepada Allah Ta'ala." Artinya bagaimana? Orang yang bermaksiat saking sayangnya Allah, artinya Allah itu hakikatnya memanggil kasihan. Di saat mereka itu kembali bertobat kepada Allah, maka Allah akan merangkulnya, menciumnya dengan ciuman rahmat, dengan ciuman kasih sayang, merangkulnya dengan rangkulan kasih sayang, rangkulan rahmat. Paham? Kembali pada pokok pembahasan, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian selanjutnya ada bahasa Maliki Yaumiddin. Inilah Al-Fatihah. Bahasanya sangat menakutkan. Maliki Yaumiddin. Sangat mengagetkan, bukan menakutkan. Bahasanya sangat mengagetkan. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin ini artinya hari kiamat. Allah merajai di hari kiamat. Mari kita bayangkan. Seperti apa dahsyatnya hari kiamat di saat trompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini yang hidup kaget sekaligus mati pada waktu itu. Ada pengecualian, malaikat Jibril, Israfil menjemput nyawa, dan malaikat-malaikat yang lain yang meniup trompet juga. Gak mati, kemudian Allah bilang begini, cabut mereka semua wahai Israel. Dicabut oleh malaikat Israel. Tinggal satu malaikat Israel yang hidup. Kata Rasulullah, apakah ada makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, yang masih hidup di bumi ini, yang masih hidup di alam ini? Ada ya Allah. Saya tugasnya mencabut nyawa. Oh, sekarang hari kiamat. Selain saya harus mati. Dicabut pada waktu itu. Singkat cerita, saking sakitnya dicabut nyawa yang dialami oleh malaikat Israel pada waktu itu, kan dicabut oleh Allah. Malaikat Israel berteriak. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad, berteriak. Kata malaikat Israel, "Ya Allah, seandainya saya itu tahu seperti ini rasa sakitnya dicabut nyawa, tentu saya tidak akan berani mencabut nyawa umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Itulah Rasulullah. Paham ya? Kemudian kita kembali pada pokok pembahasan.
Kita kembali pada pembahasan. Maliki yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Artinya setelah malaikat Israil itu meninggal, Allah berfirman, limanil mulkul yaum, adakah penguasa di hari ini? Enggak ada. Allah yang menjadi raja pada saat itu. Berarti lafaz Malik Yaumiddin ini menimbulkan sebuah kefahaman Allah itu maha di maharaja, memang maha di atas segala-galanya. Paham? Karena memang raja, maharaja, menguasai di atas segala-galanya, maha di atas segala-galanya, merajai di hari kiamat juga. Pantas setelahnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Memang pantas ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena sebelumnya memang ada lafaz Malik Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin. Ngerti maksud saya? Paham kan? Jadi memang jelas, sangat bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang merajai semua alam. Ar-Rahmanir Rahim, Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha di atas segala-galanya. Kemudian Malik Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Raja. Karena memang seperti itu, pantas ada bahasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Pantas seperti itu. Kalau minta tolong sama orang lain kan gak pantas. Suatu saat dia akan mati kan begitu. Hakikat, bahasa hakikat ini. Paham yang ngertinya? Ngerti kan? Kemudian selanjutnya iyyaka na'budu, yang kita bahas adalah iyyaka na'budu. Setelah Malik Yaumiddin adalah lafaz iyyaka na'budu. Biasanya kan yang sampean ketahui na'budu dulu, kemudian maf'ul bih. Iya kan? Dari belajar tidak maf'ul bih sudah kan? Maf'ul bih itu jatuh setelah fi'il dan fa'il. Maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab seperti amron, yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, daraba zaitun. Kan begitu ya? Fi'il dan fa'ilnya. Maf'ul bih itu adalah isim yang terbaca nasab yang jatuh setelah fi'il dan fa'il. Zaid memukul Umar. Tapi di sini maf'ul bih didahulukan, fi'il dan fa'ilnya diakhirkan. Apa tujuannya? Wajah ahli taksisi qoblal fi'li. Ini cara praktik ilmu balaghah. Taham min tabarrufil fasli. Maf'ul bih didahulukan ketimbang fi'il dan fa'ilnya karena pertama bertujuan taksis, menentukan. Bisa jadi tahammum, mementingkan. Bisa tabarruki, mengharapkan barokah. Seperti menyebut nama Rasulullah duluan, baru fi'il dan fa'ilnya karena mengharapkan barokah. Atau yang lainnya mementingkan, sambilan penting banget, cinta banget pada orang lain, sehingga kata-kata kekasihnya itu disebutkan lebih dulu ketimbang fi'il dan fa'ilnya. Tapi di sini apakah berfaedah tabarruki? Akal kita mengatakan tidak bisa. Mengambil yang berfaedah, mengambil barokah atau tidak bisa. Syiakul kalam menuntut kita ini faedahnya litaksis. Ketika digandeng dengan ayat-ayat yang lain, tidak boleh beribadah atau menyembah pada selain Allah, tidak boleh menyekutukan. Ketika digandeng dengan ayat-ayat yang lain, maka menuntut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu mendahulukan maf'ul bih ketimbang fi'il dan fa'ilnya, yaitu faedah litaksisi, tertentu. Berarti maknanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Paham? Ngerti enggak? Ngerti. Jadi pertama adalah faedahnya adalah iyyaka litaksis, maf'ul bih ketika didahulukan maka berfaedah litaksis.
Tergantung Syekhul Kalam, jangan lu kan tumpak dong senepak untung, nggak boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya kita yang dulu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Ini jumlah yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jumlah yang kedua. Dipisah dengan kalimat apa ini? Huruf. Wow, itu huruf apa namanya? Huruf atof. Kalau memang huruf atof, berarti di sini harus diamalkan semua. Kedua jumlah di sini adalah berjodohan. Tidak boleh diamalkan salah satunya. Saya kasih contoh kalau dalam nahwu begini ya. Tazawwaj Hindan au Fatimata. Nikahilah Hindun atau Fatimah. Kalau huruf atofnya pakai au, nikahilah Hindun atau Fatimah. Dipilih apa dia harus ambil semua. Contohnya saya bilang begini, hei, wes ngambil ini atau yang ini terserah sampean. Disuruh ambil semua apa salah satunya? Kalau aulid dalalat al takhir disuruh untuk memilih. Tapi ketika saya mengatakan da'a Zaidun wa Amrun, Zaid dan Umar datang, apa kabar saya? Kedua-duanya datang secara bersama. Andai summa Umar datang, kemudian Umar berarti nggak bareng. Itu namanya fa atau summa huruf atofnya. Tapi di sini wow. Kalau huruf atofnya wow, apa faedahnya? Limutlaqil jam'i. Limutlaqil jam'i. Berarti kalau limutlaqil jam'i berkumpul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya beribadah kepada Allah itu harus kita amalkan, sekaligus wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Faham? Kedua-duanya kita harus amalkan. Kalau kita beribadah memohon pertolongan berarti kan doa. Ibadah tidak berdoa. Bagaimana? Ada hadis yang mengatakan tarkul doa maksiatun. Tidak berdoa, meninggalkan doa kepada Allah, itu adalah maksiat. Makanya doa kita harus kita amalkan. Paham? Berdoa terus, tapi tidak pernah ibadah. Minta gajian terus, gak pernah kerja. Gila enggak menurut saya? Berdoa ya Allah, berdoa terus kepada Allah, tapi dia nggak pernah ibadah. Kan gila itu namanya ya. Gimana nanti kalau diterima? Jangan-jangan seperti Fir'aun. Segala apapun yang dia butuhkan oleh Allah Taala dikasih, bahkan dia tidak pernah sakit. Ujung-ujungnya pemberian tersebut diberikan karena sebagai bentuk kebencian Allah kepadanya. Kesel, solakan kalau bahasa Maduranya. Ngerti ya? Hati-hati kita berdoa cepat diterima, dikabul, padahal kita gak beribadah. Hati-hati, jangan-jangan Allah mulai benci pada kita, malas dengar suara kita, malas dengar keluhan kita, malas tidak senang mendengarkan doa kita, sehingga akibatnya cepat dikasih oleh Allah Ta'ala karena gak semua. Itulah akibatnya mengamalkan nasta'in tanpa na'budu. Mending beribadah tidak berdoa ketimbang berdoa tapi tidak ibadah sama sekali. Tapi yang benar adalah na'budu kita amalkan dilanjutkan dengan nasta'in, berdoa kepada Allah. Secara kefahaman, barusan saya bilang mending na'budu meninggalkan doa, mending.
daripada berdoa atau tidak beribadah. Karena lebih parah na'budu. Entah kan lebih parah. Maka dari itu na'budu lebih didahulukan ketimbang nasta'in, karena memang lebih utama na'budu ketimbang nasta'in. Jadi kerja itu didahulukan daripada minta gajian terus. Kalau kita kerja pasti gajian, tenang aja begitu. Paham ya, ngerti maksud saya? Wes, kita lanjutkan. Masalah rahasia nasta'in.